Kembali lagi di Aine Podcast. Mari bincang bersama Bahar. Oke teman-teman, kali ini saya sudah bersama dengan saudara saya yang lagi fresh dengan perjuangannya. Ya. Oke, selamat sore Bang Habib. Selamat sore. Ya, oke. Ini saya ingin Bang Hardin memperkenalkan diri kepada teman-teman kita. Baik, nama saya Suhardin Harefa, beralamat di Desa Hiliwetogide, status masih lajang, belum menikah. Belum menikah ya? Ya, Iya, iya. sedang mau mencari-cari sih Oh sebenarnya. iya. Pekerjaan tidak ada, wira swasta. Oh, wira swasta ya, Ya. dengan pekerjaan kecil-kecilan ya. Betul. Lagi di masa pandemi ini kan susah mencari pekerjaan. Iya, benar sekali. Tapi tetap optimis ya. Ya, tetap wajib. Oke, teman-teman, Ya. sangat luar biasa hari ini saya diterima oleh sahabat kita, saudara kita Hardin ini di tempat tinggalnya. Luar biasa ya hari ini. Sangat fresh sekali. Betul sekali. Oke, saya ingin langsung ke sebuah topik yang sangat menarik. Saya kenal Anda itu dari kampus ya, sangat kritis sebenarnya dengan segala kebijakan. Oh, enggak lah, biasa saja. Iya. Oh enggak, biasa aja. Tapi saya kira ada manuver-manuver ya itu. Apanya aja yang Iya, dia masih mengelak ya. Iya. Dan sampai sekarang pun setelah kita tamat, saya melihat di postingannya. Dalam pikiran saya ini ada sesuatu yang kontroversial ini. Postingan-postingannya banyak hal yang dikatakan, yang dikritik. Nah, apa sih yang memang terbersih dalam pikiran Bang Hardin membuat postingan-postingan di Facebook itu? Sebenarnya sih saya merasa cemas dengan keadaan sosial, ekonomi, dan politik yang sedang terjadi baik di daerah kita ini maupun secara nasional. Ya, benar. Ya. Mengapa saya katakan hal demikian? Banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Selama ini kita telah dibodohi ya oleh sebagian para penguasa kita. Ya, sebagian Ya, tidak semuanya. sebagian. Takut mengatakan semua ya. Ini meraih kekuasaan dan keuntungan yang banyak. Mereka melakukan manipulasi, membohongi masyarakat umum demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga yang menderita rakyat biasa akibat dari sikap mereka tersebut. Sekarang heboh-hebohnya korupsi, rata-rata pembangunan ada, tapi kualitas dari pembangunan itu tidak ada, asal jadi saja. Saya merasa kecewa dengan keadaan-keadaan hal demikian. Dan sebagai anak muda, wajib kita menyuarakan, wajib kita sampaikan aspirasi kita kepada pemerintah. Kalau kita tidak menyuarakan, kapan lagi kita bisa? Mereka nanti mengatakan bahwa masyarakat ini, anak-anak muda ini tidak tahu apa-apa. Iya. Kalau kita diam-diam terus. Iya. Ya, tetapi kalau kita menyuarakan secara kritis, berarti dalam hati pikir mereka pasti berkata, oh mereka ini udah mulai tahu ya tentang situasi sekarang. Oh, ternyata Berarti pintar pengetahuan ya. Berarti ke depan mereka lebih berhati-hati lagi, begitu. Iya, luar biasa ya, itu gebrakan yang sangat menakjubkan buat saya. Di masa yang masih muda ini sudah ada pemikiran untuk membangun masyarakat kita, membangun negara. Itu luar biasa. Saya ingin mempertanyakan, apakah dengan postingan-postingan Anda itu, bukankah itu akan menambah celah bagi orang untuk membuat Anda itu tersudutkan? Belum pernahkah ada yang coba menakut-takuti? Nggak ada sampai sekarang, nggak ada. Oh, belum ada ya. Mungkin dalam hati mereka merasa juga bahwa apa yang saya katakan memang benar. Benar ya. Ngapain diapakan, ditelusuri dan dilakukan hal-hal yang apalah, kriminalisasi misalnya. Iya. Menyuruh orang atau apalah, nggak ada. Iya. Nggak pernah. Dan di posisi itu sebenarnya sangat menakutkan buat saya. Kenapa? Kalau di posisi itu, ya kalau saya lihat itu akan menambah deretan musuh-musuh sebenarnya dari orang yang kita kritik, beri masukan atau merasa tidak sejalan dengan pikiran kita ya. Mungkin mereka merasa terganggu. Tidak juga lah. Saya rasa para pemimpin kita kan orang-orang beragama. Oh iya. Kan pasti menaati segala aturan yang telah tertulis di dalam kitab suci kan. Pasti mereka juga punya pemikiran yang demikian. Mereka tidak seharusnya berbuat jahat lah, berpikiran-pikiran negatif lah tentang postingan-postingan saya itu. Apa sih role atau standar yang Anda gunakan menggunakan Facebook? Karena di negara kita berlaku undang-undang ITE. Sedikit-sedikit dihajar, di penjara atau di mana lah itu ya, dikriminalisasi gitu. Saya kan tidak menghina pribadi seseorang. Oh itu postingan ya. Saya kan berlaku secara umum. Secara umum ya kan? Tidak menentukan siapa. Tidak menyebut nama siapa yang salah itu kan. Iya. Itu rahasia ya. Memang saya juga setuju kawan. Karena
Saya juga dalam postingan saya pernah itu menjadi kritis juga ya sebelum-sebelumnya, bahwa tidak menyebut nama, jabatan, Ya. instansinya. Oh, itu mencoba untuk tidak menyebut itu menahan diri. Karena kita tahu pasti serangan pasti adalah. Saya pikir Anda ini sedang beroposisi atau sih berkoalisi dengan pemerintahan mana? Saya juga bingung Sebenarnya dari sih, postingan-postingannya. Kok bisa ada kritis gitu ya? Biasanya yang kritis itu kan oposisi gitu. iya betul. Ah, Tetapi sebenarnya saya lebih mendukung pemerintah-pemerintah yang baru, apalagi mereka yang baru duduk ini. oh, yang baru Iya, yang baru terpilih dilantik kan? ya, Ah, terpilih dilantik. dilantik gitu. Saya lebih mendukung mereka karena saya sangat setuju dengan visi mereka dulu. Harapannya ya supaya terlaksana lah Oh, visi visi misi misi ya gitu ya. terrealisasikan Ya, kan. ya benar benar. Memang tidak segampang membalikan tangan. Ya. Mungkin mulai tahun depan lah sudah Ya, mulai bisa sudah dijalankan. Tetapi saya sangat kecewa kepada para pemimpin-pemimpin yang sudah lama dan masih duduk lagi, padahal tidak ada perubahan sama sekali. Iya, iya, loh. belum ada ya. Yang Padahal- kita rasakan iya. belum ada sesuatu yang Itulah. membangun masyarakat yang apa yang membuat masyarakat sejahtera. Apalagi kita kan sekarang ya banyak anak-anak muda yang sudah berpendidikan, berarti ke depan harus lebih cerdas ya memilih siapa pemimpin yang pantas. Sekarang yang lebih hebohnya kan yang punya gerakan-gerakan sosial. Iya, iya, lebih ya, itu. lebih kepada perhatian kepada masyarakat. Betul, Ya. apalagi masyarakat bawah, terlantar, Iya, iya. miskin. Itu selama ini kurang diperhatikan oleh para pemimpin kita loh. Ya. Iya. Hanya enak duduk di kantor, menikmati Fasilitas. gajinya pulang. Ya, itulah. Iya. Ya, itu kita ya benar, mungkin ada benar, tapi saya tidak mau menuju ke arah situ lah. Jika demikian berarti ada harapan untuk kesejahteraan masyarakat oleh para pemimpin yang baru ini. Benar sekali lah, jelas harus ada itu. Biarlah Nias kita ini lagi, Kepulauan Nias kita ini khususnya kan Iya. tidak terbelakang terus. Ya, Sedikit benar. bisa maju ke depannya. Memang tidak secara otomatis bisa maju. Perlu tahap demi tahap ya untuk melaksanakannya. Sebagai anak muda kita harus punya harapan pada pemimpin kita untuk membangun, majukan kembali daerah kita, Kepulauan Nias. 5 kabupaten kota loh. Betul. Masa nggak bisa bangun itu dengan 5 pasangan ya, 5 pasangan yang dilantik Iya. itu. Dan saya yakin dengan gerakan-gerakan yang baru ini pasti Nias akan semakin maju ke Iya, depannya. sangat optimisme Ya, sekali. Kita harus optimis ya. Kalau tidak ya Iya, nggak bisa maju. Di postingan Anda merujuk ke beberapa oknum tapi tidak disebutkan. Tidak juga sih, saya rasa bukan hanya oknum ini. Kayaknya ini sudah menjadi tradisi dulu kayaknya. Situasi-situasi sekarang, karena kebiasaan kan selama ini untuk memperoleh jabatan tertentu kan dalam pemerintahan, misalnya kan para OPD lah, Iya, ya. iya. Mereka kan ada istilah menyogok. Setelah mereka memperoleh jabatan itu, makanya nanti mereka tidak memberi hati untuk melakukan tugas mereka yang seharusnya, mengabaikan segala tugas yang mereka harusnya lakukan. Yang mereka harapkan kembali adalah keuntungan Ya, supaya kembali lagi ya modal awal untuk ya, masuk ke sebuah badan dinas atau jabatan tertentu. Betul. Terus selama ini lagi yang saya lihat dalam memperoleh jabatan itu bukan secara lelang jabatan. Artinya secara lelang ini kan ya prestasi dites dia sesuai dengan SDM yang dia punya, kemampuannya. Iya. Ini kan kayak rata-rata titipan. Sebenarnya itu hak prerogatif kepala daerah, tapi mungkin di sebagiannya ada hal yang janggal ya pengangkatannya. Betul. Kita berharaplah para kepala daerah itu menempatkan orang-orangnya secara proporsional sesuai kemampuan dan bidangnya. Ya. Kita harapan kita agar benar-benar majulah Kepulauan Nias, daerah-daerah di Nias ini. Dan di Indonesia juga. Betul. Apakah ada perubahan dari pola perilaku oknum pejabat atau para penguasa dengan melihat postingan Anda mencoba menyindir kontroversi? Saya tidak menyindir loh. Setidaknya kan mereka merasa. Saya juga pernah merasa kok dengan status Anda, tapi kan ada beban moral. Sebenarnya kalau mereka melaksanakan tugas dengan baik, kritisan-kritisan yang sudah saya bawa itu tidak menjadi beban pikiran kepada mereka. Tetapi bagi orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan tadi, pasti menjadi beban. Ya. Masih belum terlambat kok. Sifat-sifat buruk itu sebenarnya bisa diubah. Bisa diubah ya? Bisa diubah. Tergantung dari kesadaran diri masing-masing. Saya lihat semua
para pejabat kita ini kan bukan orang-orang biasa, semua orang-orang yang intelektual tinggi, Woi, sudah hebat-hebat ya. berpendidikan. Iya. Seharusnya mereka yang sudah duduk dalam jabatan-jabatan itu mengajari kita anak-anak muda ini untuk bisa menata kehidupan yang baik ke depan, untuk dapat daerah kita ini bisa maju, bukan mengajari kita untuk hal-hal yang tidak baik. Sekalipun sebagai masyarakat biasa kita tidak tahu bahwa mereka sebagian korupsi, ya, saya tidak katakan semua, tetapi orang-orang terdekat mereka, bawahan-bawahan mereka itu pasti mengetahui apa yang mereka lakukan itu. Cuman bawahan-bawahan ini kan takut untuk menyuarakan, lebih memilih diam ya, diam atau memilih di posisi nyaman ya. Dan kalau enggak kan dikasih aja amplop, ya udah. Diamankan juga ternyata. Bukan amplop kosong ya, yang berisi ada nilai-nilainya, uangnya cuan-cuan uang. Luar biasa. Saya juga tertarik ya tentang para bawahan yang diam dan masyarakat juga diam. Memang sih kalau kita pikir-pikir apa sih untungnya mengkritisi, lebih baik kita diamnya nyaman-nyaman aja kok. Justru kalau kita diam-diam aja sebagai anak muda yang sudah berpendidikan, berarti seolah-olah kita ini tidak ada gunanya punya pendidikan, masuk dalam universitas pendidikan dulu kan. Artinya belum, kalau hanya sebatas itu kita dibodohi terus. Kapan bisa maju nanti daerah kita loh kalau kita tidak menyuarakan, ya. Dan masalah juga selama ini memang 1-2 orang ada masyarakat menyuarakan, tetapi kekompakan dalam masyarakat itu tidak ada. Tidak serentak gitu ya. Tidak punya kekuatan untuk menyuarakan. Ada powernya. Itu kelemahan kita sebenarnya. Tetapi kalau istilahnya masyarakat itu kompak, wah luar biasa loh. Luar biasa ya. Jadi para pejabat akan bekerja baik begitu. Penguasa. Iya. Seharusnya kan mereka ini, para pemimpin kita ini sebenarnya tidak pantas dikatakan penguasa loh. Karena penguasa itu seharusnya hanya Tuhan. Oh ya. Mungkin para pimpinan kita ini sebenarnya yang cocok ya. Sebagai pelayan masyarakat. Itu yang lebih tepat seharusnya. Karena kedaulatan sebenarnya ada di tangan masyarakat, ada di tangan rakyat. Berarti mereka bekerja untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, apalagi kepentingan kelompok dan keluarganya. Wow, luar biasa. Jadi ya para pemimpin kita, para pejabat di daerah, di negara kita itu harus kembali ke prinsip dasarnya sebagai pelayan masyarakat. Betul. Ada istilah jangan dilayani tapi melayani. Itu prinsip dasarnya. Luar biasa. Apakah ada orang-orang yang dicoba dibungkam, dipaksa diam dengan keadaan kelakuan pelanggaran atau ketidakbaikan gitu? Yang dipaksa diam menurut saya palingan orang-orang dalam yang dibawa tekanan mereka. Oh, jadi masyarakat luas bebas ya? Ya, masyarakat luas bebas. Ya. Berarti masyarakat luas belum dibungkam ya? Belum ada gerakan-gerakan untuk membungkam mereka? Masih belum saya lihat lah. Jadi ini berarti bahwa demokrasi di negeri kita masih berjalan, kecuali oleh pimpinan dan bawahannya sendiri. Betul. Ya, kita tidak tahu lah itu masalah internal mereka, tapi lebih banyak para anggota diam. Benar sepertinya. Ya, semoga mereka lah berani lah menegakkan kebenaran, walaupun resikonya banyak. Seharusnya kalau para pemimpin kita ini punya kesadaran bekerja dengan cerdas, jujur, dan melakukan hal-hal yang benar, para pemimpin kita ini seharusnya tidak perlu takut. Ya. Ngapain dia takut kepada bawahannya? Kalau tidak ada yang loyalnya kepada atasan pemimpin itu, ya keluarkan aja. Masih banyak kok ya yang pantas dan layak dan bisa diarahkan. Itu kalau pejabatnya baik, justru karena bawahannya baik. Saya yakin para pejabat kita yang baru-baru ini baik. Syukurlah gitu ya. Ya, dalam kondisi lain memang ada sih pejabat yang nggak baik, tapi karena bawahannya memata-matai, jadi itu yang disingkirkan. Ya, mudah-mudahan lah. Belum ada ya. Tapi kebanyakan begitu di tempat lain kan. Saya lihat juga di Pulau Nias kita ini mulai ada gerakan-gerakan ya, walaupun tidak kita lihat secara kasat mata, tetapi di media-media saya juga menelusuri ya, luar biasa lah gerakan yang dilakukan oleh para pemimpin kita. Memang sih ada yang diam-diam terus. Saya tidak tahu kenapa hal demikian bisa terjadi. Ya. Oke Bang Hardin, ini satu pertanyaan yang sangat menggelitik. Apakah pesan Anda kepada anak muda ketika melihat perilaku oknum mungkin dari pusat, daerah, bahkan ke desa-desa ini, bagaimana saran atau pesan Anda kepada kaum muda
jika melihat di sekitar ada ketidakadilan, ada perbuatan yang tidak baik dari para penyelenggara, para pemimpin kita. Harapan saya kepada anak-anak muda semua, marilah kita bekerja sama menyuarakan hal-hal yang benar. Kalau kita diam saja tidak menyuarakan mana yang benar, berarti kejahatan-kejahatan itu akan terus menguasai kita, terus mengelabui kita, sehingga daerah kita tidak bakalan bisa maju ke depannya. Nah, kekompakan dari para anak muda ini dipupuk ke depannya, ya, dirawat supaya ada persatuan lah. Karena selama ini kadang-kadang saya lihat juga anak-anak muda tidak mau tahu tentang situasi daerah. Yang bergerak mungkin hanya satu-satu saja di Iya, antara satu-satu banyak saja. orang. Padahal sebenarnya kita kan generasi banyak nih. Ini masa depan kita loh, anak muda. Susah memang. Makanya mindset itu harus diubah lah. Sebagai anak-anak muda seharusnya bukan hanya aktif juga di apa namanya itu, game-game online. Game online, aduh, banyak merusak loh. Bahkan sebagian main TikTok. Nggak apa-apa main TikTok lah, gue nggak jadi seleb ya, atau jadi gamers itu. Tapi ya ikuti perkembangan masyarakat. Bertemanlah dengan orang-orang yang berpengalaman tinggi, yang berpendidikan tinggi. Misalnya di dalam Facebook itu ada banyak orang-orang loh, politisi-politisi senior, para budayawan. Iya. Ya, itu juga selalu saya ikuti baik di Facebook dan Twitter. Iya, lebih banyak di situ ya. Banyak hal-hal positif yang bisa mereka tularkan untuk kita. Agar kita juga jangan pilih diam ya. Betul. Atau tidak mau tahu. Terus saya juga kan sering membaca buku-buku tentang politik, tentang kepemimpinan yang baik. Iya. Ya, bagaimana keikutsertaan kita tentang melihat situasi sosial sekarang kan. Luar biasa ya, ini harapannya untuk anak muda. Luar biasa. Harapan ya, satu lagi ya, apa pesan Anda kepada para pejabat kita atau para pimpinan-pemimpin kita di berbagai instansi atau dinas atau dimanapun mereka berada lah. Kepada para pemimpin dan para pejabat kita semua, bekerjalah dengan keras, jangan henti-hentinya. Jangan hanya pandai karya kata, tapi ikutilah semua petunjuk dari Presiden kita Joko Widodo. Iya, yang sedang memimpin sekarang ya. Saya sangat salut dengan dia loh. Kerja dan kerja. Luar biasa ya. Hilangkanlah budaya-budaya lama yang sulit dihilangkan sekarang sebenarnya adalah budaya-budaya korupsi. Kasihan loh kami ini semua anak-anak muda ke depannya, mau dibawa kemana nanti arah kita ini? Kalau seandainya para pemimpin kita tidak mendukung kita untuk maju, jadi rusak semuanya. Nah, itulah harapan kami kepada para pejabat kami supaya bekerja keraslah, ya. Dan jadi pelayan. Dan semua terobosan itu harus dilaksanakan, ya. Dan apalagi pembangunan misalnya infrastruktur, ya, harus yang berkualitas. Jangan asal-asal jadi. Itu kelemahan selama ini. Terus berikanlah kedudukan orang atau pekerjaan orang sesuai dengan tupoksinya, profesionalitasnya. Ya. Jangan asal kena titipan ya, karena kedekatan, karena lobby lagi tuh. Nah, saya tidak setuju. Iya. Nanti daerah kita akan semakin terbelakang loh. Tidak ada maju-majunya. Apa bedanya dengan para pemimpin yang terdahulu? Iya, yang terdahulu ya. Tapi kita nggak tahu yang mana. Banyak. Hanya kita tidak sebut nama. Betul. Kita jaga mereka. Oke, Bang Hardin ya, artinya pasti tetap akan memberi hal-hal yang membangun di postingannya ya, di medsos. Tentu yang positif ya. Walaupun kritis ya, dan menurut saya orang itu sangat kontroversial, tapi ini demi kebaikan. Memang sih sudah saya katakan tadi, kalau mereka melakukan hal-hal yang buruk, kesalahan yang buruk selama ini, pasti orang-orang tersebut akan sulit menerima apa yang saya katakan, yang saya sampaikan. Mereka akan terganggu ya. Bahkan mereka saya rasa sakit hati, tapi bagi saya biarkan aja. Iya. Istilahnya kan EGP, biar hati nuranimu yang mengubahmu gitu. Untunglah mungkin itu rahmat dari Tuhan bagi saya untuk menyampaikan hal-hal. Iya, semoga supaya ada kesadaran bagi mereka. Oke, Bang Hardi, sudah luar biasa perbincangan kita pada sore hari ini ya. Terima kasih atas kesediaannya bersama saya di podcast saya kali ini. Oke, yang terpenting kita sapa ya. Kepada teman-teman sekalian, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung YouTuber Indonesia. Oke. Terus berjuang